Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di channel THM Tanah Sasdin Mundika. Kali ini kita masih membicarakan persoalan atau partai umat yang masih hangat dibicarakan dalam 2 minggu belakangan ini. Terjadi beberapa informasi yaitu tentang eksodusnya atau berpindahnya pengurus-pengurus Partai Amanat Nasional yang hari ini diberitakan di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Lumajang di Jawa Timur, yaitu jadi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan juga mungkin di beberapa tempat yang lain terjadi eksodus pengurus-pengurus PAN ke Partai Umat. Ini mungkin suatu angin segar bagi Partai Umat, bisa menambah atau mendapatkan kantong-kantong suara tanpa bekerja dengan keras, mendapatkan suara gratis. Tapi hal inilah yang perlu dibahas dalam video kali ini, bahwa dalam hal ini perpindahan pengurus Partai Amanat Nasional ke Partai Umat itu tidak strategis. Karena itu 5 hari yang lalu saya sudah membuat sebuah video bahwa Partai Umat bukan pecahan PAN, sesungguhnya adalah untuk mengkanter. Jangan sampai kedua partai ini bersaut-sautan. Bahwa seolah-olah ketika PAN itu pernah didirikan oleh Profesor Amin Rais 23 tahun lalu, jadi ketika Profesor Amin Rais mendirikan Partai Umat, lalu eksoduslah, bedol desa lah pengurus-pengurus PAN. Dan sebenarnya ini ada beberapa pihak yang menginginkan hal ini terjadi. Kedua partai ini diadu dan saling rebutan suara yang sama, konstituen yang sama, dan pada akhirnya ini sangat merugikan karena bisa jadi di tahun 2024 nanti kedua partai ini tidak akan lolos di Senayan. Jadi sudah sangat bagus ketika Ridho Rahmadi mengatakan bahwa Partai Umat akan mengambil kantong-kantong suara yang lebih luas, yaitu terutama konsentrasi di Pulau Jawa, yang dimana cukup padat penduduknya. Jadi tidak lagi menyentuh sisi dari pengurus-pengurus PAN. Tapi kalau masih ada pihak-pihak yang ingin menggembosi, ingin menggembar-gemborkan bahwa kedua partai ini bersaing, merebutkan suara di kantong-kantong dan basis suara yang sama, sebenarnya ini sangat merugikan. Memang Partai Umat begitu enak ketika mendapatkan suara-suara gratis dengan tidak bekerja terlalu keras, lalu mendapatkan limpahan suara dari PAN. Nah, seperti saya katakan pada video-video sebelumnya, ini juga dirasakan oleh partai-partai baru seperti PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, yaitu karena ketua umumnya berasal dari Demokrat, kemudian bekas dari Sekretaris Jenderal Hanura, itu ketua dari Hanura di kabupaten atau provinsi langsung pindah menjadi ketua PKN di kabupaten juga atau provinsi, tapi itu sengaja ditutup dan tidak digembar-gemborkan karena itu merugikan sesungguhnya. Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa kalau bisa berita-berita tentang eksodusnya Partai Amanat Nasional ke Partai Umat ini, kalau dalam jangka panjangnya itu sangat merugikan. Kedua partai ini tidak akan besar. Ini terjadi mungkin masih enak bagi Partai Umat. Bagaimana ketika nanti Partai Amanat Nasional melakukan perlawanan? Contoh kasus ketika terjadi verifikasi faktual di 2 provinsi, yaitu di NTT dan Sulawesi Utara, dan seolah-olah ada partai tertentu yang berinisial atau dalam tanda depannya yaitu P menghalang-halangi. Contohnya Partai Umat sempat terhambat di 2 provinsi tersebut. Nah, bagaimana kalau berita-berita eksodus ini lalu mendapat perlawanan dari Partai Amanat Nasional? Nah, ini akan repot ke depan. Nah, ini makanya saya katakan, jadi jangan seolah-olah ada pihak-pihak yang bergembira ketika terjadi perpindahan pengurus PAN ke Partai Umat. Itu mungkin bagus ya dapat suara-suara gratis, tapi tidak strategis dan sangat merugikan. Sekali lagi saya tegaskan. Jadi kembalilah kalau bisa petinggi-petinggi Partai Umatnya, Dewan Suro, Profesor Amin Rais, MS Kaban dan lain-lain itu bersilaturahmi ke pengurus PAN, sama-sama duduk bersama bahwa kita adalah bagian dari umat. Mari kita bergerak di wilayah-wilayah yang beda, mengambil kantong-kantong suara yang lebih besar lagi, bukan dalam basis yang sama. Ketika ini terjadi, masyarakat akan merasa senang. Konstituen-konstituen dari kedua partai ini akan melihat sesuatu yang indah seperti itu. Tapi kalau hari ini seolah-olah diadu seperti itu, jadi ada rasa tepuk tangan ketika pengurus PAN pindah ke PU, ada unsur misalnya balas dendam dan lain-lain. Ini sebenarnya tidak baik dan memang ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan ya kedua partai ini bisa gugur, bisa tidak lolos Senayan kalau terjadi rebutan suara di kantong-kantong yang sama. Nah, jadi saya sudah tegaskan sejak 1 minggu yang lalu bahwa Partai Umat bukan pecahan dari PAN seperti itu. Nah, harusnya pengurus-pengurus Partai Umat mulai bagaimana tidak memunculkan informasi-informasi tentang
perpindahan pengurus-pengurus Partai Amanat Nasional ke PAN yang saya katakan tadi. Misalnya ketika pengalaman saya di Partai Kebangkitan Nusantara, banyak pengurus dari Demokrat, banyak pengurus dari Hanura pindah ke PKN, itu tidak digembar-gemborkan, bahkan ditutupi seperti itu. Kalau itu pun terjadi, biarkan berjalan secara alamiah. Jadi partai mencari kantong-kantong suara yang lebih luas. Jadi Pelotus dimanapun berada, untuk tayangan kali ini kita memfokuskan bahwa perpindahan pengurus-pengurus Partai Amanat Nasional ke pengurus umat itu dalam jangka panjangnya tidak strategis dan bahkan merugikan kedua partai ini. Dan bisa jadi kedua partai ini akan susah untuk menembus parliamentary threshold, yaitu 4% di Senayan, kalau berebutan di kantong-kantong suara yang sama seperti itu. Karena yang pasti ketika kader-kadernya eksodus ke Partai Umat, pasti PAN tidak akan tinggal diam, akan melakukan perlawanan. Nah, ketika perlawanan itu terjadi, maka akan sahut-sahutan kedua partai ini, dan ini ada pihak-pihak yang tepuk tangan, dan sesungguhnya kita tidak menginginkan ini terjadi. Jadi kepentingan teman-teman di sini adalah ada jelas keberpihakan, bahwa ada orang-orang yang ingin melihat bahwa ketika ada sebuah kelompok, ada sebuah partai yang berani mengambil tegas tentang asas Islam, nah partai itu diinginkan bisa muncul, bisa tampil. Karena ada kerenduan yang lama ketika tahun 1955 Partai Masyumi bisa menjadi pemenang kedua puluhan tahun lalu. Lalu Masyumi redup, kemudian diputuskan dalam tahun 1960 dianggap selesai partainya, lalu muncul P3. Nah, orang-orang berkumpul di Partai Persatuan Pembangunan, lalu ketika P3 juga tidak terlalu jelas keberpihakannya kepada umat, masyarakat pun kecewa, lalu muncul PKS. Hari ini kan partai-partai yang berasaskan Islam kan cuma 3, yaitu pertama P3, kemudian PKS, lalu bermuncul Partai Umat. Nah, kalau orang masih mengatakan PKB ya Islam, kemudian PAN Islam, kemudian ya itu, tapi tidak berani mengambil sikap tegas, mengambil garis bahwa kami berasaskan Islam. Ini kan kita bicara tentang ketegasan dan keberpihakan. Nah, hari ini kenapa Partai Umat mendapat simpati dari banyak pihak tadi? Karena garis tegas yang berani diambil. Nah, orang ingin melihat sanggupkah bisa menembus 4% parliamentary threshold di Senayan. Nah, kalau yang terjadi adalah sahut-sahutan antara PU dan PAN, Partai Umat dan PAN, maka orang-orang pesimis dan ragu akan tembus di Senayan pada tahun 2024. Jangankan berbuat lebih besar lagi seperti PKS dan P3, P3 juga ini sudah terancam, tinggal 45%. Nah, PAN juga dengan suara 6,8%, dengan suaranya yang makin tergerus, ketika digerus lagi oleh Partai Umat, maka kemungkinan lolos kecil. Nah, begitupun Partai Umat ketika diganggu oleh PAN dan partai-partai lain, bisa jadi tidak lolos. Jadi, tolong ditinjau kembali bahwa berita-berita tentang eksodusnya pengurus Partai Amanat Nasional ke Partai Umat kalau bisa dihentikan dan dibiarkan alamiah seperti terjadi di partai-partai lain. Mungkin Pelotus cuma itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.